Baiklah rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita udah bahas tentang masa yang berdasarkan fungsinya tahun 1967 dan berdasarkan jenisnya tahun 1992 ya. Nah, kita akan masuk ke lembaga keuangan di Indonesia ya, dan lembaga perbankan tadi. Jadi ada tiga ya, ada Bank Umum, BPR, dan Bank Sentral. Nah, jadi mana aja sih yang masuk ke bank umum gitu ya? Kalau tadi pertanyaan saya, dan mana aja juga masuk ke bank perkreditan rakyat. Jadi bank umum yang masuk ke bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Jadi yang memberikan jasa lintas pembayaran ya. Jadi kayak payment juga bisa servicesnya. Jadi nggak cuma menghimpun dan mengkredit, melakukan pemberian dana ke pihak ketiga, tapi ada servicesnya juga. Jadi itu masuk ke bank umum. Jadi sesuai fungsi bank, yaitu saving, lending, dan services. Nah, terus yang kedua BPR, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dan lintas pembayaran. Jadi bedanya dia tidak memberikan jasa services ya untuk lintas pembayaran, jadi payment. Terus yang ketiga bank sentral, tidak bersifat komersil. Jadi ini yang mengawasi dan mengatur ya. Karena tujuan bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, mata uang negara Indonesia. Nah, baik, kita coba masuk ke bank sentral ya. Jadi kita lebih spesifik lagi ngebahas kenapa sih bank sentral perlu dibahas, karena dia bukan bank komersil dan dia bank ini yang mengawasi secara umum perbankan yang ada di Indonesia. Jadi bank umum dan bank BPR diawasi oleh bank sentral ini. Apa aja sih fungsi-fungsinya gitu ya? Dia ada 4 fungsi. Jadi yang pertama menjaga kestabilan rupiah, bagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat mengatur dan mengawasi bank. Fungsi di sini masukkannya. Yang pertama menjaga kestabilan rupiah. Jadi kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Jadi nilai rupiah, nilainya rupiah ini terhadap barang dan jasa ini dicerminkan dengan tinggi rendahnya inflasi. Jadi ketika itu tinggi rendahnya inflasi, nah ini masuk ke menjaga kestabilan rupiah, fungsi bank sentral. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap negara asing. Ini dicerminkan oleh kurs. Biasanya kita tahu kurs Indonesia selalu dibandingkan dengan dolar ya. Jadi berapa kurs hari ini terhadap dolar gitu kan. Nah, itu salah satu fungsi bank sentral. Nah, fungsi yang kedua menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan terkait inflasi tadi ya. Kedua operasi terbuka, itu ada pasar uang, falas, dan lain-lainnya. Terus penetapan tingkat diskonto, tingkat tarif dasar dari Bank Indonesia yang diberikan oleh perbankan baik itu. Yang keempat penetapan cadangan wajib minimum. Jadi penetapan cadangan wajib minimum ini adalah berapa sih minimal dana yang dimiliki oleh sebuah bank untuk mendirikan bank gitu ya. Jadi ada berapa miliar, ada aturan tertentu yang teman-teman bisa juga baca, cari referensinya. Jadi ini salah satu yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kelima pengaturan kredit atau pembiayaan. Jadi dia tahu nih, ini suku bunga segini, suku bunga acuannya. Jadi dia yang mengatur Bank Sentral ini. Jadi nggak ada yang beda sendiri gitu. Jadi pasti ada acuan batas atasnya, batas minimumnya gitu ya. Karena melaksanakan kebijakan nilai tukar tadi yang sesuai yang menjaga kestabilan rupiah itu juga ada fungsi yang kedua itu. Nah, fungsi yang ketiga itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pertama memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa pembayaran. Yang kedua mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Jadi ini betul-betul Bank Sentral mengawasi Bank Umum dan Bank BPR. Terus yang terakhir fungsi keempat mengatur dan mengawasi bank. Ini fungsi yang sangat-sangat krusial karena selalu dipantau terus oleh Bank Sentral ya. Pertama menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang itu di-report secara berkala ya oleh bank umum maupun bank BPR. Yang kedua memberikan dan mencabut izin usaha bank. Bahkan Bank Sentral atau Bank Indonesia ini bisa mencabut langsung ketika ini melanggar atau nggak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Yang ketiga memberikan izin pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Kan pemindahan juga ya.
Yang keempat, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang kelima, melakukan pemeriksaan berkala terhadap bank. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh bank sentral terhadap bank umum dan bank BPR. Nah, kita masuk ke lembaga keuangan di Indonesia. Jadi tadi kita udah ngebahas bank ya. Lembaga bank kan ada 3 ya, yang terkini yang diupdate dari tahun 1992, yaitu Bank Umum, BPR, dan Bank Sentral. Nah, Bank Umum dan BPR ini adalah bank komersil yang diawasi oleh Bank Indonesia. Oke, jadi ingat teman-teman ya, jadi cuma 2 yang komersil, Bank Sentral ini atau Bank Indonesia ini yang mengawasi kedua bank komersial tersebut. Nah, kita masuk ke lembaga keuangan di Indonesia. Tadi kita udah bahas sekilas tentang apa aja yang lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Pertama, lembaga pembiayaan. Kita tahu, rekan-rekan mahasiswa semua tahu, tadi juga kita juga udah jelaskan itu kayak tadi home credit, kredivo, pay later yang ada di mana-mana di marketplace itu termasuk ke lembaga pembiayaan. Itu diatur oleh OJK. Kalau tidak ada tidak terterbit ya di websitenya OJK atau di catatan tertentunya di OJK, itu jadi ilegal ya, itu termasuk ilegal yang selalu dipantau terus oleh OJK. Terus yang kedua, perusahaan perasuransian tadi ya saya jelaskan tadi, asuransi jiwa, asuransi umum ya, yang kayak asuransi mobil, kendaraan, rumah dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, dana pensiun. Jadi dana pensiun itu akan Jiwasraya yang tadi saya sebutkan juga. Jadi hampir semua asuransi swasta itu juga punya dana pensiun. Bahkan BPJS TK pun ada dana pensiunnya. Jadi teman-teman mahasiswa bekerja mungkin juga tahu ya, ada JHT-nya ya kalau BPJS TK. Terus yang keempat, perusahaan efek. Jadi biasanya perusahaan bursa efek dan sekuritas yang ada. Sekuritas itu kayak yang teman-teman tahu sendiri, Indo Premier dan lain-lain. Terus yang kelima, leasing ya. Leasing tadi yang sewa guna usaha. Jadi bukan leasing pembiayaan yang di sini maksudnya. Leasing ini sewa guna usaha. Jadi biasanya yang terkenal itu sewa guna usaha mobil yang biasa dimiliki perusahaan jarang membeli langsung ya, dia biasanya menyewa. Biasanya yang kedua, alat berat ya, perusahaan pertambangan kayak alat berat tertentu itu disewa, biasanya bukan milik sendiri. Yang ketiga, biasanya bahkan lift ya, kalau di kantor tuh ada juga lift yang dia leasing gitu ya, sewa guna usaha. Terus yang terakhir, pegadaian. Jadi pegadaian ini ada macam-macam juga, ada yang pegawai swasta, ada pegadaian negara. Nah, sekian dari saya pertemuan pertama ini. Rekan-rekan mahasiswa diharapkan banget mengikuti dari awal pertemuan ini sampai akhir ya. Ini karena ini sangat menambah insight teman-teman semuanya dan berguna juga untuk bagi yang akan menggunakan teori ini ya, di suatu pekerjaannya nanti. Baik, sekian dari saya. Bila bisa billah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.